Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan routing di Cisco, overview-nya. Jadi routing adalah sebuah proses untuk meneruskan paket-paket dari sebuah jaringan ke jaringan yang lainnya melalui internet network device atau lebih dikenal router. Karena sebelum melakukan routing, antar network yang berbeda tidak bisa melakukan ping. Jadi kayak gini aja biar gampang coret-coretnya. Salah. Jadi routing itu ada dibagi dua ya. Ada static sama dynamic. Nah, kalau routing static itu yang ini itu kita memasukkan route table ke table routing itu secara manual. Nah, kalau misalkan dynamic, kita hanya melakukan sedikit konfigurasi. Dynamic itu kita hanya melakukan sedikit config, ya. Kita hanya melakukan sedikit konfigurasi pada setiap router gitu. Router tersebut akan otomatis mencari jalur terbaik dari semua network yang terhubung untuk sampai ke tujuannya. Jadi intinya itu basically static itu manual, kalau dynamic itu otomatis gitu. Jadi sedikit config akan cari jalur terbaik secara otomatis gitu ya. Pick dan router. Oke. Nah, jadi kalau misalnya static ini kita kasih warna merah. Oke. Kalau misalnya static ini kita harus mengkonfig satu-satu nih pada setiap router 1, router 2, router 3 masing-masing untuk menghubungkan router satu sama lain. Jadi kita add IP router 1, ini nge-add ke sini, terus ini nge-add ke sini juga IP-nya. Terus gateway-nya, kalau gateway kita pakai satu aja kalau misalnya router. Nah, kalau router yang tengah itu harus menambahkan IP sini, IP sini, IPPC ini, IPPC ini juga agar bisa terhubung. Dan kalau router yang tengah ini gateway-nya itu di sini dan di sini. Jadi ada dua dia. Misalkan ini 10.10.0 gitu. Ininya 10.10.1 gateway-nya, ini 30.30.1 bisa. Nah, kalau misal router ujung ke sini, dia harus nambahin IP-nya si ini, router tengah dan router paling ujung. Dan juga PC yang ini dan PC yang ini. Jadi memang agak ribet. Makanya static ini jarang digunakan di perusahaan-perusahaan besar. Kalau dynamic, kita hapus dulu ya. Kita kasih tanda biru aja kalau dynamic. Oke. Kalau dynamic ini dia hanya perlu nambahin OSPF sini, IP sini dan IP sini. Router tengah pun sama, cukup menambahkan yang sampingnya. Dan sini pun sama, cukup menambahkan yang terhubung. Maka
nanti semua ini dia akan komunikasi satu sama lain. Jadi, oh saya punya network ini nih, akhirnya ngebagi ke sini. Akhirnya, saya punya network si ini sama si ini, akhirnya ngebagi ke sini. Dan router ini pun sama. Saya punya network yang terhubung nih, PC 1 misalkan. Nanti akan terhubung ke sini. Ini. Jadi ngabarin semua. Jadi kita config ke 3 router ini, maka akan terhubung ke semua. Sedangkan kalau statik, itu kita harus config satu-satu gitu.